Pertama, definisi dari atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal memiliki pengertian yaitu kesukaan kepada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, makin besar pula kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, atraksi interpersonal ini adalah yang memunculkan atau yang menggugah kita untuk melakukan pembicaraan atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah landasan teorinya. Apa aja sih sebenarnya menjadi landasan teori kita tertarik atau bisa menilai seseorang? Yang pertama adalah physical attractiveness. Fisik, dari katanya aja kita udah tahu. Physical attractiveness berarti ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik dari apa? Mungkin dari rupanya, dia rapi, dia wangi, bentuk tubuhnya atletis, atau apapun itu yang membuat kita suka dengan tampilan luarnya. Namun kata pepatah, don't judge a book by its cover. Jadi kamu belum bisa menentukan atau bisa menetapkan secara lebih dalam dari physical attractiveness ini. Yang kedua adalah competence theory. Competence theory ini adalah tentang bagaimana seseorang itu berkompetensi terhadap bidang yang diperlukan. Contoh, Bapak Andi, beliau adalah seorang yang berkompeten dalam hal masak-memasak. Nah, ada seseorang yang tertarik dengan masak-memasak. Pak Andi ini menjadi landasan ketika orang tersebut memutuskan, gokil sih Pak Andi. Nah, yang ketiga adalah similarity and complement. Similarity ini artinya persamaan, dan complement adalah sebuah pujian. Jadi ada kesamaan dan ada sebuah pujian. Kesamaan dalam arti mungkin kesamaan bentuk wajah, kesamaan bentuk tubuh, kesamaan asal daerah, kesamaan pendidikan, kesamaan apapun itu. Hal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Nah, faktor personal ini sangat menentukan timbulnya atraksi antara seseorang dengan orang lain. Nah, adapun beberapa faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal adalah sebagai berikut. Kesamaan karakteristik personal. Orang-orang yang memiliki kesamaan nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan, tingkah sosioekonomis, agama, dan ideologis memiliki kecenderungan untuk saling menyukai. Menurut teori kognitif konsistensi oleh Fritz Heider, manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam sikap dan perilakunya. Contohnya, ketika kita dalam kendaraan umum, terus kita berjumpa atau berkenalan dengan seorang kenalan baru, kemudian percakapan atau perbincangan yang akan dimulai adalah dimulai dari topik-topik demografis seperti di mana tempat tinggal Anda, apa pekerjaan Anda, terus kemudian akan berangkat kepada hal-hal politik misalnya. Kedua, yaitu tekanan emosional atau stres. Orang-orang yang memiliki tekanan emosional, stres, bingung, cemas, dan lain-lain akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya, sehingga kecenderungan untuk menyukai orang lain itu semakin besar. Tekanan emosional ini dibuktikan oleh Stanley Sketch dalam sebuah eksperimen. Ia mengumpulkan dua kelompok mahasiswa. Nah, kelompok pertama ini diberitahukan bahwa akan dilakukan eksperimen kepada kelompok pertama ini, yaitu berupa mengenai kejutan listrik arus tinggi. Nah, terus kalau untuk kelompok yang kedua akan diberikan eksperimen terkait arus listrik yang ringan saja. Nah, hasilnya membuktikan kelompok pertama memiliki tingkat kecemasan 63%, sedangkan kelompok kedua memiliki tingkat kecemasan 33%. Nah, hal ini membuktikan bahwa dalam keadaan cemas, orang-orang cenderung membutuhkan kasih sayang. 3. Harga diri yang rendah. Menurut Wallster, bila harga diri seseorang direndahkan, maka muncul hasrat afiliasi, yaitu bergabung dengan orang lain. Nah, hasrat afiliasi inilah yang bertambah. Orang ini yang memiliki hasrat afiliasi ini akan semakin responsif untuk menerima kasih sayang dari orang lain. Orang yang rendah diri cenderung mudah untuk mencintai orang lain lebih dahulu. 4. Isolasi sosial. Makhluk sosial, manusia tidak
dapat menjadi sepenuhnya terisolasi dari lingkungan sosialnya. Mungkin manusia dapat melakukan isolasi sosial, tapi tidak dapat dilakukan untuk waktu yang panjang. Karena manusia itu hakikatnya kan makhluk sosial. Kemungkinan untuk bisa melakukan isolasi sosial itu hanya sedikit dan tentu tidak akan lama. Nah, beberapa penelitian menunjukkan tingkat isolasi sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita kepada orang lain. Kelas saya Dita Aulia Triandini, BP 1910861017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor situasional yang mempengaruhi interaksi interpersonal. Yang pertama, ada daya tarik fisik. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama interaksi personal. Kita cenderung senang kepada orang-orang yang berwajah tampan atau cantik. Mereka sangat mudah memperoleh perhatian dari lingkungan sekitarnya. Jadi tidak salah jika banyak sekali perusahaan yang menggunakan wanita cantik dan pria tampan untuk dijadikan pegawai dalam bagian promosi, iklan, dan bahkan hubungan masyarakat. Yang kedua, ada ganjaran. Nah, kita akan menyukai orang yang menyukai kita, dan kita akan menyenangi orang yang memuji kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial adalah semacam interaksi dagang atau transaksi dagang. Kita akan melanjutkan transaksi bila kita mendapatkan laba yang banyak. Menurut Thibault dan Kelly, bila pergaulan kita sangat menyenangkan, mungkin sangat menguntungkan dari segi psikologi dan ekonomisnya, maka kita akan saling menyenangi. Dan ketiga, familiarity. Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dengan akrab dan biasanya akan lebih disukai daripada orang yang asing bagi kita. Contohnya adalah dengan penerapan teknik repetisi dalam iklan agar kita semakin akrab dengan produk tersebut yang diiklankan sehingga akhirnya menyukai produk tersebut. Yang keempat, kedekatan. Hubungan kita dengan orang lain tergantung berapa dekat kita dengan orang tersebut. Contohnya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa orang lebih menyukai orang yang berdekatan tempat tinggalnya dengan kita. Nah, yang kelima, kemampuan. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Aronson menemukan dalam penelitian yang dilakukannya bahwa orang yang paling disenangi adalah orang yang memiliki kemampuan tinggi, tetapi menunjukkan beberapa kesalahan atau kelemahan. Aronson juga menciptakan 4 kondisi eksperimental, yaitu pertama, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan berbuat salah. Kedua, berkemampuan tinggi tapi tidak berbuat salah. Ketiga, orang yang memiliki kemampuan rata-rata dan berbuat salah. Keempat, orang yang berkemampuan rata-rata tidak berbuat salah. Baiklah, saya Viva Febrizal, nomor BP 1910-863.005 akan menjelaskan materi tentang pengaruh atraksi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk yang emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Begitupun dengan sebaliknya. Jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Lalu selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Komunitas interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Ketika kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita merasa senang dan terbuka. Lain jika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.